Revitalisasi infrastruktur di Jawa Timur, pemirsa, ini merujuk pada yang namanya pembenahan, kemudian juga peremajaan, pembaruan, serta peningkatan kualitas layanan fasilitas umum seperti jembatan, kemudian jalan, bandara, terminal, dan lain sebagainya, pemirsa. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah. Kita akan membahasnya terkait dengan revitalisasi infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur tentunya bersama dengan saya Suma Perwira di Rembuk Jawa Timur yang merupakan acara berkolaborasi dengan DPRD Jawa Timur. Di sebelah saya sudah ada Bapak Haji Satip MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih Sima. Iya, Bapak Satip ini berasal dari fraksi Gerindra pemirsa, yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, sekaligus juga sebagai bendahara fraksi Gerindra untuk DPRD Jawa Timur. Pak Satip, ini kita langsung aja nih Pak, kita bahas mengenai revitalisasi infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Tapi sebelum itu kita mungkin pengen tahu dulu nih pemirsa juga ya, terkait dengan konsep revitalisasi yang sudah diimplementasikan di Jawa Timur itu bagaimana sih Pak dalam konteks pembangunannya tentu saja? Ya. Memang kita itu kalau bicara pembangunan tidak bisa lepas dari revitalisasi. Karena kan revitalisasi itu dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki, memperbarui, kemudian memfungsikan kembali dari infrastruktur yang sudah ada, agar infrastruktur tersebut mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat, atau artinya bisa kita pakai dalam rangka mengoptimalkan kepentingan-kepentingan masyarakat di mana di satu wilayah, maka ketika kita bicara revitalisasi, maka di situ otomatis kita tidak lepas dari bicara pertumbuhan tentang perekonomian. Sehingga yang namanya revitalisasi, satu konsep yang harus mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Karena tanpa ada revitalisasi, maka kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan ini sangat-sangat kita pertanyakan seperti apa dampak positifnya nanti bagi masyarakat. Suatu hal yang mutlak begitu ya Pak. Betul, ya. Dari bidang-bidang yang dibenahi alias dievaluasi, kemudian juga dibarui, ditingkatkan, diremajakan. Ini mana Pak yang kemudian secara garis besar lebih banyak yang perlu mendapatkan perhatian dari Komisi DPRD Jawa Timur? Betul. Gitu ya? Dari gini, memang kaitannya dengan pembangunan dan revitalisasi ini harus berjalan seiring. Karena kalau kita bangun saja, karena kan usia bangunan itu kan juga ada batasnya. Ya, betul. Nah, ketika ada batasnya, kemudian ini tidak kita pernah tinjau ulang seperti apa, maka kemampuan dan beban infrastruktur yang dari hari ke hari akan mengalami penyusutan, maka ketika di sini sudah rusak, akhirnya kaitannya dengan Kualitasnya. Kaitannya dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya akan terhambat, kan gitu. Iya. Ini akan menjadi satu hambatan bagi suatu daerah dalam rangka untuk mencapai perkembangan wilayah. Seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Satip sendiri nih ya, lebih baik mengutamakan yang namanya revitalisasi atau bangun gitu? Harus seimbang. Oh, nggak bisa Harus seimbang. salah satu ya Pak ya? Tidak bisa dong, harus seimbang. Sekarang gini kan, kalau kita bangun melulu, terus kemudian infrastruktur yang sudah ada tidak kita perhatikan, tidak pernah kita lakukan revitalisasi, maka otomatis kan berpengaruh terhadap produktivitas satu wilayah. Misalnya contoh gini sederhananya, ada sebuah jalan desa di situ. Kita tidak usah bicara kabupaten provinsi, jalan desa dulu. Ketika jalan desa di sini itu sudah dibangun bagus, maka karena peningkatan produksi akan bisa mudah tercapai. Iya. Itu pertama. Yang kedua, maka nilai saing di masyarakat kaitannya dengan produksi itu akan bisa kita lakukan dengan daerah-daerah yang lain. Karena jarak tempuhnya akan menjadi dekat gitu sih, Ma. Dengan jarak tempuh yang menjadi dekat, kelancaran di jalan tadi mau tidak mau di sini akan bisa menekan cost-nya. Nah, ini berbeda dengan ketika infrastrukturnya rusak, kemudian tidak pernah kita perhatikan,
yang awalnya kendaraan roda 4 itu enak aja masuk, tapi ketika rusak, roda 4 nggak bisa masuk, akhirnya pakai kendaraan alternatif yang lain. Iya, Nah, ketika pakai kendaraan alternatif yang lain ini pasti kosnya akan naik. Nah, inilah salah satu target rayan yang harus kita peroleh dalam rangka melaksanakan revitalisasi. Bangun saja, tapi ketika dia objek yang vital tadi tidak pernah kita perhatikan, ya kan percuma kan gitu. Jadi harus seimbang. Kenapa saya tadi nanya kayak gitu Pak Satip? Karena kan menurut Presiden Prabowo, ini katanya akan stop dulu nih pembangunan. Kita fokus dulu apa yang ada sekarang. Makanya saya tanya tadi kan, apakah nantinya akan Jawa Timur ini akan lebih menekankan yang namanya revitalisasi infrastruktur atau membangun infrastruktur baru begitu Pak? Betul. Memang gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bicara pembangunan di sini, salah satu acuan kita dalam satu wilayah itu ada panduan yang namanya RT RW. Nah, mungkin bisa dibahas di tema yang lain lah kata RT RW. Yang jelas itu tadi, ketika sekarang itu prasarananya sudah ada semua. Kalau terus kemudian kaitannya dengan kondisi prasarana itu memang di situ kurang memenuhi syarat karena lama tidak terpelihara, sehingga nilai ekonominya akan berpengaruh. Nah, ini memang kalau seperti ini kita harus mendahulukan yang ini dulu daripada kita bangun. Apa gunanya kita membangun, tapi di sini sebenarnya ada objek lain yang bisa kita tingkatkan, tapi tidak bisa kita sehingga kosnya akan lebih tinggi. Karena dalam kita melalui revitalisasi dan pembangunan itu pasti kosnya akan lebih tinggi membangun daripada di pemeliharaannya. Sehingga anggaran yang harusnya dipakai untuk merevitalisasi prasarana yang lain di sini bisa kita maksimalkan, tidak hanya mengarah ke pembangunan kan gitu. Jadi seharusnya angka untuk pembangunan itu tinggi, kemudian sini ada prasarana yang bisa kita revitalisasi, ya mending ini aja kita revitalisasi kan gitu. Karena revitalisasi kan untuk meningkatkan untuk meningkatkan, mengoptimalkan fungsi dari prasarana tadi agar bisa bermanfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Atau kata lainnya maintenance kali ya Pak ya? Bisa dibilang gitu? Bisa maintenance juga. Karena gini, salah satu contoh gini, kalau kita bicara revitalisasi kan juga mengembalikan fungsi juga loh. Nah, contohnya gini, Jawa Timur ini tahun 2023 kemarin itu gubernur berkirim surat ke PT KAI dalam rangka untuk melakukan meminta dilakukan revitalisasi dan aktivasi rel kereta api yang ada di Jember yang menuju ke Situbondo. Kemudian ada yang di Jombang lah. Seperti inilah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan, karena gini cuma tanpa ada revitalisasi kita yang jelas sulit dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan wilayah gitu loh. Karena wilayah itu kan sudah terpetakan di dalam RT RW kan gitu ya. Nah, ini harus kita lihat, kita teropong dari atas satu wilayah yang sudah terpetakan di dalam RT RW ini, fasilitas-fasilitas apa yang sudah menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini kan kalau bisa kita petakan seperti itu, kemudian infrastruktur kita siapkan, misalnya infrastrukturnya sudah ada. Jalannya sebenarnya di sini sudah memenuhi syarat, lebar, kemudian antara yang satu dengan yang lain terkoneksi, tapi kebetulan rusak, maka investor juga akan berpikir dua kali kan gitu ya. Nah, ketika ini kita lakukan revitalisasi, kita rehab, bahkan agar nilai kosnya tidak terlalu tinggi, saya setuju apa yang saya tadi, kita pelihara. Ada satu pemeliharaan rutin lah. Ini salah satu yang dilakukan oleh Bina Marga Jawa Timur. Ada anggaran untuk pemeliharaan ya dalam rangka itu untuk melihara agar tidak sampai terjadi derevitalisasi, karena untuk anggaran lebih besar revitalisasi daripada pemeliharaan. Oke. Gitu. Berarti artinya pemirsa bahwa revitalisasi dan juga membangun infrastruktur baru itu sama pentingnya, dan keduanya harus jalan beriringan begitu ya, tidak bisa salah satu ditonjolkan begitu. Tapi bukan dalam artian gini sih Ma, ketika berjalan beriringan bukan dalam artian anggarannya sama-sama besar, tidak. Jadi gini, satu sisi kalau toh memang di situ perlu dibangun infrastruktur baru, ya kenapa harus tidak kita bangun kan gitu ya. Tetapi ketika di sini masih sudah ada infrastruktur,
cuman di sini kualitasnya tidak memenuhi syarat karena akibat lama tidak terpelihara. Nah, kalau sudah ada gini, kenapa kita tidak lakukan ini aja daripada membangun, kan gitu. Berarti Karena bangun kosnya tinggi, betul. coba akhirnya kan yang jari sini akan Iya, iya. kurang begitu maksimal manfaatnya, eman kan? Jadi melihat kondisinya seperti Betul. apa begitu ya Pak ya. Kita akan bahas lagi lebih lanjut, pemirsa tetap bersama kami di Rembuk Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri pemirsa masih ada banyak sekali infrastruktur yang patut untuk kita perbaiki begitu ya, dan mulai rusak begitu. Sudah lama juga usianya puluhan tahun dan perlu sentuhan-sentuhan dari komisi di DPR Jawa Timur sepertinya. Iya. Benar begitu Pak, Betul, masih betul. banyak ruangan-ruangan alias bangunan-bangunan juga infrastruktur entah itu jalan, bandara, terminal yang perlu diperhatikan oleh komisi di DPR Jawa Timur sendiri Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara revitalisasi infrastruktur, memang ini salah satu dari pilar dalam rangka untuk menuju swasembada pangan atau ketahanan pangan. Kaitannya dengan sisi jalan. Jalan tadi sudah kita bahas. Terus kemudian kaitannya dengan transportasi. Nah, ini menarik. Karena gini, jalannya bagus, tapi transportasinya di sini tidak ada, ya juga menjadi masalah. Kemudian transportasi ada, tapi fasilitasnya kurang memenuhi syarat, juga ada persoalan. Nah, ini seperti yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Ini kan kebetulan di Jawa Timur ini kaitannya dengan transportasi luar biasa ya pengembangannya ya. Iya. Untuk darat aja sudah ada Transjatim, terus kemudian laut. Nah ini kami kemarin Komisi D tanggal 16 itu sampai 18 sampai 18 kita meninjau persiapan launching kapal cepat dari Pantai Bum di Banyuwangi menuju Denpasar. Saya lupa sana pelabuhannya apa, saya lupa. Lah ini kan kita karena ini mau launching, kita ingin tahu kira-kira persiapan kaitannya dengan infrastrukturnya itu sudah seperti apa sih gitu loh. Jangan sampai ketika launching kemudian infrastrukturnya kurang menunjang, ini kan juga kurang baik. Betul. Nah, karena ini kapal cepat, target kita ini agar jarak antara Banyuwangi ke Bali, Bali ke Banyuwangi, Jawa Timur ini Kita panggil manuk ya. betul bisa kita percepat. Karena lewat laut itu jarak tempuhnya cuma 2,5 jam. Ini kan satu solusi atau alternatif yang cukup baik. Nah, dari situ kami melihat kaitannya dengan infrastruktur yang menghubungkan tadi sudah siap belum. Nah, ini kita berikan masukan gitu loh. Dari Komisi D ke Dinas Perhubungan, berarti di sini kaitannya dengan sandaran kapalnya juga harus betul-betul settle. Kemudian ruang tunggunya juga harus settle, kemudian tempat parkir, ya semacam itu infrastruktur lah. Di sana infrastruktur sudah ada sebagian gitu loh. Berarti kalau sudah ada, tinggal melakukan revitalisasi kan gitu. Perubahan, kita perbaiki lagi. Melengkapi. Nah, itu harus revitalisasi. Terus kemudian bicara kaitannya dengan bandara. Kita punya bandara provinsi satu-satunya di Jawa Timur, Abdurrahman Saleh. Itu juga sering kita punya ke sana dalam rangka itu. Ketika kita punya bandara, jangan hanya punya bandara saja, kemudian infrastrukturnya kita abaikan. Karena ini ada penunjung. Saya koreksi sedikit, Pak Khotib, Bandara Juanda maksudnya. Oh, Bandara Juanda. Kan Bandara Juanda itu kan milik Angkasa Pura. Oke. Angkasa Pura. Abdurrahman Saleh itu berarti? Abdurrahman Saleh itu punya provinsi. Oke. Jadi beda. Itu insight buat saya nih berarti ya. Saya baru tahu berarti. Ya, sama yang lain mungkin belum mengetahui itu aja. Karena gini, ini sudah beda kewenangan. Kalau Juanda itu Angkasa Pura, tapi kalau di Abdurrahman Saleh itu pure Jawa Timur. Yang di Malang itu ya? Ya, di Malang, milik provinsi. Itu bekerja sama dengan Lanut Abdurrahman Saleh. Gitu loh. Jadi tidak ada Angkasa Pura sana. Langsung jadi ulah. Hal semacam inilah yang menjadi domain dari provinsi dalam rangka selalu, karena di situ ada UPT-nya. Jadi UPT sih, di
Di bandara tadi ada UPT-nya. Terus kemudian kaitannya Pantai Bom juga ada UPT-nya. Nah, sekarang UPT di situ salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan, juga melakukan pembinaan terhadap area wilayahnya agar kaitannya dengan fungsinya bisa maksimal. Seperti itu. Kalau tupoksi dari Komisi DPRD Jawa Timur sendiri ini terkait revitalisasi infrastruktur di bidang apa aja sih Pak? Apakah seluruh revitalisasi ini kemudian jadi ranahnya Komisi D Ya. atau hanya yang terkait dengan pembangunan, kemudian apa tadi energi, sumber daya air? Kalau kita bicara revitalisasi infrastruktur itu kan luas loh. Ya. Jadi yang namanya revitalisasi infrastruktur bukan hanya yang berkaitan dengan komisi kami saja. Komisi lain pun juga ada revitalisasi. Satu contoh gini, revitalisasi infrastruktur hukum. Berarti di sini kita bicara kaitannya dengan kejaksaannya, dengan jaksanya, pengadilannya, kan gitu ya, Iya, iya. hakimnya, macam-macam. Nah, kita ingin bicara di sini fokus pada mitra kerja kami Komisi D, yaitu bidang pembangunan, seperti itu. Termasuk di dalamnya termasuk SDM, kaitannya dengan pertambangan seperti apa infrastruktur yang ada di Jawa Timur. Apakah regulasinya sudah sesuai? Karena kan kaitannya SDM misalkan. Ini regulasi yang ada kan sudah berubah. Kalau dulu semua perizinan ditarik ke pusat, termasuk Galian C, sekarang ya Galian C dikembalikan ke Jawa Timur. Oh, sudah dikembalikan Pak? Dari ke Jawa Timur. Nah, sehingga di sini memudahkan lah dalam rangka untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat yang punya tambang-tambang, baik tambang rakyat maupun tambang perusahaan, ini punya izin. Karena di Tenggarai di Jawa Timur itu luar biasa banyaknya tambang yang Ilegal. dikelola secara ilegal. Ya, Nah, ya, dari ya. situlah kembali ke Jawa Timur. Sekarang tinggal gini, bagaimana ISDM Jawa Timur dalam rangka untuk melakukan sosialisasi agar tambang-tambang Jawa Timur bisa legal. Ketika legal, maka bagaimanapun juga bisa meningkatkan PAD kita. Baik, baik. Kalau secara prosesnya sendiri Pak Satip, ini kapan sebenarnya suatu infrastruktur ini kemudian dikaji untuk direvitalisasi? Apakah yang pertama ditemukan terlebih dahulu oleh Komisi D DPRD Jawa Timur, kemudian dilaporkan kepada mitranya jenengan, yaitu BU Bina Marga dan lain sebagainya, atau seperti apa nih Pak? Ya enggak juga lah, enggak juga. Karena kan gini, Sudah ada ini timeline-nya berarti ya Pak? kita itu kan mitra ya, Mhm. mitra. Salah satu fungsi dari anggota dewan itu kan controlling, pengawasan. Lah, sekarang tugas dari eksekutif ini kan melaksanakan. Ya. Lah, ketika eksekutif melaksanakan, maka di situ eksekutif pasti akan melihat dari awal sampai akhir atau selalu mengawasi yang menjadi kewenangannya. Misalkan Bina Marga. Bina Marga khusus jalan provinsi, di sini mereka kan punya data semua toh, ada berapa ribu kilometer Jawa Timur. Dan di setiap wilayah ada UPT, maka tugas UPT di sini adalah mengawasi jalan itu tadi. Mana kira-kira jalan yang perlu direvitalisasi, mana yang dilakukan pemeliharaan rutin. Nah, dalam rangka mengawasi inilah maka DPR turun mengunjungi ke tempat-tempat tertentu. Kalau toh di sini misalkan ada jalan yang perlu direvitalisasi, kita sampai ke dinas, tolong direvitalisasi gitu loh. Daripada kita bangun lagi di sini, bangun sini, karena kalau kita bicara Jawa Timur, banyak jalan kabupaten yang diusulkan ke provinsi untuk minta di-upgrade menjadi jalan provinsi. Dari jalan kabupaten minta di-upgrade menjadi jalan provinsi. Apa alasannya itu Pak? Alasannya yang pertama, yang jelas karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Iya, iya. Kemudian karena kan ada persyaratan lebar juga. Lebar di sini memenuhi syarat untuk diserahkan ke provinsi, makanya serahkan ke provinsi. Artinya apakah pemerintah daerah tidak mau dibebani dengan tadi biaya-biaya? Saya tidak mengatakan seperti itu. Yang jelas Pak Satip nggak mau kesentil ada ya, salah. nggak bisa kesentil ya. Tidak seperti itu. Iya, iya, iya. 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 Baiklah kalau begitu. Karena pikiran kita sebagai masyarakat begitu Pak, kita kira itu adalah masyarakat mengadukan, Bapak ini kayaknya jalanan rusak deh. Kemudian mengadu ke Anda Ya. kemudian bilang sama eksekutif gitu. Nah, dari sini gini sih, Ma. Kalau kita bicara, ini lebih banyak bicara jalan kita ya. Iya, iya, iya. Khusus Jalan Bina Marga ini kita sudah cukup lama ya, kita minta ke Jawa Timur itu. Jawa Timur dalam ini Bina Marga itu mempunyai kontak yang bisa dihubungi 24 jam. Jadi ada pengaduan dari masyarakat 24 jam
kemudian paginya langsung ditindaklanjuti. Seperti itulah. Anggaran seperti itu tersimpan di UPT-UPT. Ya. Sehingga praktis ketika di pemeliharaan rutin, insya Allah cepat tertangani. Nah ini seperti ini yang kita harap. Jadi pengawasan kita juga lebih ringan gitu loh. Baik. Karena masyarakat ketika ada temuan jalan provinsi, ada persoalan, ada masalah, nah ini bisa langsung laporan. Cuma saya lupa nomor HP-nya, nomor teleponnya saya lupa kontaknya Nah, langsung aja menuju Instagramnya gitu ya Iya, Pak ya, betul. biar mudah. Siap. Instagramnya PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Baik, pemirsa kita sesaat lagi akan ngobrolin terkait dengan revitalisasi infrastruktur di bidang lainnya. Tadi kita sudah ngomongin tentang transportasi ya, jalan begitu ya. Mungkin kita akan menyinggung terkait dengan revitalisasi infrastruktur di bidang sumber daya air dan juga SDM sesaat lagi. Sesuai janji pemirsa, di segmen kali ini kita mau ngebahas mengenai revitalisasi infrastruktur terkait dengan ASDM, kemudian sumber daya air, dan kemudian pedesaan mungkin ya. Nanti kalau waktunya cukup. Yang pertama mungkin terkait dengan apa dulu nih Pak Satip? ASDM kali ya, tambang nih, revitalisasi tambang. Apakah dibutuhkan itu Pak revitalisasi tambang, entah itu lokasi-lokasi yang berada di dekat tambang, ataupun fasilitas-fasilitas yang menunjang agar para perusahaan ini bisa kemudian punya kinerja yang oke nih Pak. Ya, jadi akhirnya ya, panjang dan lebar Iya ya kita dong. bicara revitalisasi Iya. infrastruktur ini. Iya. Jadi kalau kita bicara revitalisasi infrastruktur kaitannya dengan SDM, tidak lepas dari pertambangan. Di sini khusus galian C ini yang lebih mudah ya, karena perizinannya dekat, cukup di provinsi. Cuman persoalannya sampai sekarang ini ternyata kaitannya dengan perizinan itu sangat-sangat minim sekali. Padahal tambang di Jawa itu luas. Ada tambang kaitannya dengan batu-batuan. Terus kemudian yang berkaitan langsung dengan pasir. Nah, kalau di Jawa Timur kita bicara pasir ini punya potensi luar biasa, itu Lumajang sama di Blitar, Kediri. Dekat gunung soalnya Iya, ya Pak. karena di sana ada Gunung Kelut, Iya. kalau di Lumajang ada Semeru. Gunung Semeru. Nah, di situ yang punya izin pun sangat terbatas, kecil sekali. Kalau Sebentar. dibandingkan. Sebelum kita melanjutkan Ya. Bapak, mohon maaf, berarti izin itu termasuk dalam revitalisasi juga? Iya, Oh. harus masuk dalam revitalisasi. Karena kan begini, selama saya di Komisi D sih, Mak, kita bicara kaitannya dengan perizinan, ini sangat kecil sekali kaitannya dengan peningkatan jumlah perusahaan atau perorangan yang punya izin. Kita sudah bolak-balik turun ke lapangan, sosialisasi, kendalanya pasti gini, kendalanya kaitannya dengan perizinan. Padahal perizinan sudah di provinsi. Nah, dengan panjangnya proses perizinan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam rangka untuk melakukan penambahan ilegal, gitu loh. Karena setelah dihitung-hitung ini informasi mudah-mudahan salah yang masuk ke saya, justru hasilnya itu lebih besaran kita ketika kita pakai tambang ilegal daripada yang berizin. Contoh gini, ketika mendapat izin prosesnya panjang. Saya sampai gini, karena kan di situ bukan hanya melibatkan SDM saja, Iya. yang melakukan perizinan itu kan dinas PTSP. PTSP. Nah, tapi kan di situ harus melibatkan dinas-dinas yang lain. Misalkan gini, kaitannya dengan tambang pasir, aliran sungai, maka di situ harus ada rekomteknya dari sumber daya air. Nah, kemudian ketika di situ penambangannya di wilayah hutan, berarti harus ada rekomtek dari perhutani. Nah, kemudian baru dibawa ke SDM, SDM baru ke PTSP, kan gitu ya. Berbelit-belit ya Pak ya? Nah, saya berkali-kali sebenarnya bersama teman-teman Komisi D itu ingin mendudukkan bersama. Kepingin antara penambang dengan pemangku-pemangku kepentingan ini duduk dalam satu ruangan, kita bicarakan di mana sih kesulitan, gitu loh. Bahasa kami yaitu sinergitas. Iya. Jadi kami kepingin
pemangku kepentingan di perizinan duduk bersama dalam rangka mencari solusi. Karena kalau seperti ini terus sulit. Ya. Nah, saya masih belum berhasil mendudukkan itu, gitu loh. Nah, bahkan ada lagi informasi salah satu penambang ini perorangan katanya sudah lewat konsultan. Coba kita lihat konsultannya sampai seberapa jauh. Konsultannya ketika kita tanyakan ke ESDM, katanya sudah pernah ngadep, ketika ada kekurangan suruh balik, ini lama enggak balik. Oke. Nah, ini kan jadi persoalan. Ya. Ini akhirnya apa? Akhirnya yang ada saling membela diri. Pihak penambang katanya sudah pasrah ke konsultan karena ada konsultan, wajar gitu loh. Nah, kemudian dari pihak SDM katanya di sini konsultan sudah datang, ada konsultan ternyata tidak ditindaklanjuti. Nah, semacam ini terus. Nah, maksud saya kalau ini semua pemangku kepentingan bisa berkumpul, akhirnya kan ketemu. Di mana sih sumbatan-sumbatan yang ada ini, gitu loh. Selama ini tidak bisa duduk bersama, kita sulit menyelesaikan itu. Nah, dari infrastruktur seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Nah, dalam perbaiki seperti apa? Ya yang saya sampaikan tadi. Gitu loh. Kita harus duduk bersama dalam rangka mencari solusi. Kita tidak saling menyalahkan gitu loh. Yang sudah, tapi ya ke depan, ayo kita pikir seperti apa. Biar masyarakat di sini betul-betul melaksanakan kegiatan secara legal. Ketika legal, semua pihak pasti akan nyaman semuanya, kan gitu. Pemprov juga dapat kontribusi berupa retribusi, kabupaten juga dapat, penambang, pengusaha juga dapat keuntungan. Kalau ini bisa berjalan semut, ini luar biasa. Nah, sebenarnya di sini kita punya alat dalam rangka untuk melakukan pengawasan seperti itu. Siapa alatnya? Ada pengawas tambang. Cuman persoalannya pengawas tambang kita di sana sangat terbatas sekali. Pengawas tambang ini dari eksekutif? Eksekutif, gitu loh. Nah, ini sangat terbatas sekali. Kalau tidak salah, sekitar 7 orang nggak salah. Sudah wilayah Jawa Timur ini kan terdiri dari 38 kabupaten kota. Dan setiap kota pasti punya tambang. Kabupaten lah. Dari situlah akhirnya ya ini yang terjadi. Jadi loss begitu ya Pak ya? Kurang bisa maksimal. Kurang bisa maksimal begitu. Baik, terkait dengan izin tadi, artinya memang yang saya tangkap adalah kendala yang dihadapi terkait dengan revitalisasi ESDM ini adalah perizinan begitu Pak. Tapi kan kita sudah punya JOS Pak. Ya, nah, namanya gimana, Pak? Kalau kita bicara regulasi, di Indonesia regulasi sudah lengkap sih Mas. Iya. Sudah lengkap. Apa ya, setiap kita berkegiatan insya Allah di situ sudah ada regulasinya. Cuman persoalannya kan gini, seberapa jauh sih regulasi itu betul-betul kita lakukan dan kita laksanakan secara konsekuen, kan itu toh selama ini gitu loh. Nah, makanya saya khawatir kan gini, peraturan kita bikin untuk kita kesehatan, saya khawatir itu gitu loh. Jangan sampai, ya itu tadi, kalau bicara kita kaitan peraturan, regulasi, kaitannya undang-undang, pengawasnya siapa? Ya APH, iya kan? Iya. Kalau kita bicara perda, pengawasnya siapa? Ini Satpol PP, gitu loh. Nah, sekarang bagaimana penegakan regulasi itu? Nah, inilah yang selama ini menjadi dilema bagi kita semua dalam rangka bagaimana yang namanya regulasi itu bisa betul-betul berjalan semut. Pak Satip, saya yakin masyarakat cerdas di sini. Ya, betul. Masyarakat di sini paham begitu. Mana nih sumbatan-sumbatannya? Karena kan regulasi sudah ada tadi kata Pak Satip gitu ya. Berarti memang apa nih kalau kayak gitu Pak Satip? Kita nggak bisa menyalahkan satu sisi saja tapi kan? Nggak bisa. Jadi ya makanya gini. Jadi ibaratnya kita itu lingkaran setan kok. Kita nggak bisa nyari siapa yang salah. Kalau bicara salah ya salah semua kok. Iya, gitu loh. Betul. Kalau benar-benar semua, karena Pak yang membenarkan di sini ada realita lapangan, gitu loh. Lah masyarakat namanya pengusaha itu berpikir simpel kok. Simpel. Untung dan rugi kalau dia tidak menyalahi aturan. Nah, ketika aturannya di sini bulat, biasanya potong kompas. Nah, ini yang potong kompas ini yang membahayakan karena balik lagi apa masyarakat disalahkan? Saya tidak bisa nyalakan masyarakat, gitu loh. Oh gitu ya? Loh, karena kan gini, namanya masyarakat, kan negara ini ada, diatur oleh pemerintah itu ada dalam hal untuk melayani masyarakat, gitu loh. Jadi kembali lagi ke ini tadi infrastruktur negara itu kan gitu.
Baik, Hmm. baik. Ini program director saya sudah gini-gini Pak Satip. Padahal saya pengen banget bahas ini lebih panjang lagi. Kayaknya kita harus ketemu lagi deh Pak Satip ya terkait dengan ini. Terakhir Pak Satip mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur juga nih sebenarnya ya terkait dengan revitalisasi infrastruktur ini untuk memastikan bahwa revitalisasi ini berjalan dengan baik dan merata tidak hanya berpusat di wilayah aglomerasi saja gerbang Betul. Kertosusila begitu ya Pak ya. Itu bagaimana? Dan kemudian apa yang pesan-pesan atau himbauan mungkin Pak terkait dengan revitalisasi ini pada pemerintah provinsi? Eh, Sebenarnya tidak hanya ke pemerintah, saya ingin mengajak ke semuanya, baik itu pemerintah maupun masyarakat maupun diri saya sendiri sebagai legislator Jawa Timur. Mari kita sama-sama memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan sarana prasarana yang dipersiapkan oleh negara ini secara maksimal dalam rangka untuk pengembangan diri. Karena dengan kita memanfaatkan infrastruktur yang ada, yang dibikin oleh negara ini, otomatis apa yang kita harapkan bersama kan bisa tercapai. Salah satu contoh kaitannya, ini kita belum menyentuh pengairan sama sekali ya. Nah, makanya itu. Ini kita perpanjang apa gimana di podcast? Karena di sini juga menyangkut ketahanan pangan juga sebenarnya kan betul. gitu ya. Irigasi tadi belum dibahas. Karena terbatasnya waktu, Iya. mungkin ada kesempatan yang lain bisa kita bahas lebih jauh. Betul, Gitu aja. betul. Baik. Terima kasih Pak Satip selaku anggota Komisi di DPRD Jawa Timur sudah bergabung di podcast Rembuk Jawa Timur Garuda TV. Ini spesial ya yang memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kinerja dari DPRD Jawa Timur sendiri, terutama di Komisi D bidang pembangunan ini dalam mengawasi begitu ya dan menganggarkan revitalisasi di Jawa Timur. Tadi sudah disampaikan, dijabarkan ternyata memang perlu banyak sekali apa ya istilahnya ya upaya-upaya, entah itu upaya revitalisasinya sendiri maupun juga pembangunan yang baru. Itu pun juga perlu dilihat, dikaji lagi bagian mana yang perlu ditekankan begitu ya. Bukan berarti kata Pak Satip tadi anggarannya itu sama. Anggarannya bisa saja berbeda karena sesuai dengan kebutuhan. Saya Sima Perwira dan Pak Satip pamit undur diri. Sampai jumpa.